Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Materi kita hari ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menganalisis peran masing-masing komponen ekosistem dan merinci rantai makanan. Kompetensi dasarnya adalah 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tahukah kalian, lingkungan berasal dari kata environment, yang artinya segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen. Komponen yang pertama adalah biotik. Biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme mikroskopis. Komponen yang kedua adalah abiotik. Abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini untuk mempermudah kalian untuk memahami apa itu biotik dan abiotik. Biotik definisinya adalah semua makhluk hidup. Sedangkan abiotik definisinya adalah semua komponen tak hidup di ekosistem. Peran dalam ekosistem, biotik bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pengaturan lingkungan ekosistem dan rantai makanan di semua tingkatan. Sedangkan abiotik menciptakan batasan untuk organisme hidup di ekosistem tertentu, seperti air, udara, dan lain-lain. Pengaruhnya apa ya? Pengaruh biotik mempengaruhi faktor-faktor tak hidup karena komponen biotik bertanggung jawab untuk banyak proses, misalnya dekomposisi, dan yang terlibat langsung dalam tingkat faktor abiotik. Sedangkan yang abiotik mempengaruhi makhluk hidup dan kemampuan mereka untuk mempertahan hidup di dalam suatu ekosistem tertentu. Tahukah kamu bahwa setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya? Nah, tempat hidup tersebut dinamakan habitat. Terdapat beberapa golongan habitat. Yang pertama itu ada hutan rimba, hutan kecil, gurun, lereng pegunungan, kolam sungai, rawa, dan laut. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Apa sih rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan? Mari kita ulas lebih lanjut. Yang pertama, kita membahas rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Di dalam rantai makanan tersebut, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Ada dua tipe rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan rerumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Yang kedua, rantai makanan sisa atau detritus, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore. Berikut ini adalah contoh rantai makanan
rerumputan. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen pertama, tikus sebagai konsumen kedua, serta ular sebagai konsumen ketiga. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular. Berikut contoh yang kedua, rantai makanan detritus. Daun mati dimakan oleh kutu kayu, dan kutu kayu dimakan oleh burung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang piramida makanan. Piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa, dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti gambar berikut ini. Produsennya adalah tumbuh-tumbuhan, konsumen primer adalah kelinci, tikus, konsumen sekundernya adalah ular, dan konsumen tersiernya adalah elang. Peran organisme dalam ekosistem. Tingkat trofik pertama adalah organisme yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan hijau, yang disebut juga sebagai produsen. Organisme yang menempati tingkat trofik kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Konsumen ini pada umumnya ditempati oleh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen sekunder. Konsumen tingkat kedua pada umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya ada konsumen tersier atau konsumen tingkat ketiga. Adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Dan yang terakhir adalah konsumen puncak atau konsumen tingkat keempat. Adalah tingkat konsumen tertinggi yang memakan konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simbiosis. Apa sih itu simbiosis? Mari kita simak penjelasan berikut. Simbiosis adalah interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya melalui bentuk hidup bersama. Simbiosis terdiri dari 3 jenis, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mari kita bahas yang simbiosis mutualisme terlebih dahulu. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan oleh kedua individu tersebut. Yang pertama ada manusia dengan bakteri. Bakteri E. coli mempercepat pembusukan di dalam usus besar manusia, dan E. coli mendapat makanan dari sisa makanan pada usus besar. Contoh yang kedua ada burung bangau dengan kuda Nil. Burung bangau memakan kutu dan parasit di tubuh kuda Nil, dan kuda Nil diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih. Yang ketiga ada bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapat nektar dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya ada remora dengan ikan hiu, udang dengan timun laut, dan anggrek dengan pohon mangga. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan
namun merugikan pihak lainnya. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia dan menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua ada kutu dengan manusia atau hewan. Kutu menghisap darah manusia dan menyebabkan infeksi kulit pada manusia. Yang ketiga ada lalat dan buah. Lalat di buah membuat buah menjadi busuk, tetapi lalat dapat bertelur di buah. Selanjutnya, pada sebuah ekosistem, jumlah populasi makhluk hidup dapat mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah yang disebabkan oleh faktor tertentu, atau yang disebut juga sebagai dinamika populasi. Peristiwa yang mempengaruhi dinamika populasi antara lain sebagai berikut. Aktivitas manusia, penebangan pohon di hutan secara ilegal, pembangunan, pemburuan, dan pencemaran lingkungan menjadi contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi dinamika populasi. Yang kedua, interaksi predasi. Peristiwa suatu jenis hewan memangsa hewan tertentu. Saat populasi predator meningkat, maka populasi hewan mangsa menurun. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, kompetisi. Persaingan beberapa jenis makhluk hidup untuk mendapat makanan, pasangan, atau wilayah kekuasaan. Yang keempat, bencana alam. Berbagai macam bencana alam seperti gunung meletus dan tsunami dapat menyebabkan kematian makhluk hidup. Sekian dulu materi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang telah kita pelajari hari ini. Jika kalian masih ada hal yang tidak kalian mengerti, dapat kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Stay safe semuanya. Salam sehat.